Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sekar Budi Wijayanti dengan NIM 877308662, program studi PGSD UPBJJ UT Surabaya. Hari ini, Senin 1 Juni 2026, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah SPGK 4107 Praktikum IPA DSD dengan dosen pengampu Ibu Linda Sekar Utami. Praktikum yang saya lakukan kali ini yaitu pada modul 8 Listrik dan Magnet KP1 Kelistrikan. Apa itu muatan listrik? Muatan listrik adalah sifat dasar partikel penyusun benda yang dapat menyebabkan benda tersebut mengalami gaya tarik atau tolak-menolak dengan benda lain. Tujuan percobaan muatan listrik 1 menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. 2. Memperlihatkan adanya gaya elektrostatistika dua buah benda bermuatan. Alat dan bahan yang digunakan: bola pingpong 2 buah, benang jet secukupnya, lembaran wol, kain nilon, kantong plastik, kemudian potongan kertas, penggaris plastik, tabel pengamatan. Langkah-langkah percobaan: gantunglah sebuah bola pingpong pada bagian pinggir meja dengan menggunakan benang dan isolasi. Gosoklah tas plastik pada baju beberapa kali, kemudian dekatkan pada bola pingpong. Hasil bola pingpong bergerak karena adanya listrik statis sehingga dapat menarik benda di ringan di sekitarnya. Gosokkan sisir pada rambut beberapa kali. Kemudian dekatkan pada potongan kertas yang terletak di atas meja. Hasilnya, potongan kertas tertarik dan menempel pada penggaris plastik. Hal ini disebabkan karena penggaris digosok pada rambut bermuatan statis sehingga dapat menarik benda netral di dekatnya. Kertas yang menempel pada penggaris apabila dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, potongan kertas terlepas dari penggaris. Muatan listrik statis pada benda tidak permanen perlahan menetral ke udara. Ikatlah kedua bola pingpong dengan benang, kemudian gantungkan ke bagian pinggir meja. Dekatkanlah kedua bola, jangan sampai bersentuhan. Amati apa yang terjadi. Dekatkan bola kiri dan kanan dengan kain wool. Dekatkan keduanya. Amati apa yang terjadi. Hasil yang didapatkan: bola pingpong kiri digosok dengan wool dan bola pingpong kanan digosok dengan wool tolak menolak. Kedua tangan bola kiri menggunakan wool dan bola kanan menggunakan plastik. Hasil yang didapatkan untuk kain wool dan plastik yaitu tarik menarik. Selanjutnya menggunakan kain wool dan kain nilon. Hasil yang didapatkan untuk wool dan nilon yaitu tarik menarik. Coba selanjutnya yaitu bola pingpong kanan dengan plastik dan bola pingpong kiri dengan plastik. Hasil yang didapatkan untuk plastik dengan plastik yaitu tolak menolak. Selanjutnya plastik dengan nilon. Hasil yang didapatkan untuk plastik dan nilon yaitu tarik menarik. Kemudian bola pingpong kanan menggunakan nilon dan bola pingpong kiri menggunakan nilon. Yang didapatkan dari nilon dengan nilon yaitu tolak menolak. Kesimpulan: 1. Pengisian muatan atau gaya gesek menggosokkan benda berbeda menyebabkan perpindahan elektron mengubah benda netral menjadi bermuatan listrik statis. 2. Tarikan pada benda netral atau induksi benda bermuatan statis dapat menarik benda netral di dekatnya seperti penggaris menarik potongan kertas. 3. Hukum gaya elektrostatika. Gaya
tolak-menolak karena muatan sejenis, gaya tarik-menarik karena muatan berbeda berdasarkan interaksi antar muatan, muatan sejenis saling menolak dan muatan berbeda saling menarik. 4. Sifat sementara muatan statis. Muatan listrik statis pada benda tidak permanen, perlahan menetralkan ke udara sekitar. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah aliran muatan listrik melalui suatu penghantar dalam rangkaian tertutup. Dan apa itu tegangan listrik? Tegangan listrik adalah beda potensial antara dua titik yang menyebabkan arus listrik mengalir dalam rangkaian. Tujuan percobaan arus dan tegangan listrik yaitu 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Perakitan baterai seri. Tumpu ketiga baterai secara seri. Kutub positif bertemu negatif, rekatkan dan pastikan kontak baterai rapat. Penyiapan kabel. Kupas ujung kabel tembaga sekitar 1 cm. Siapkan kabel merah dan hitam. Penghubung baterai dan pengujian. Hubungkan kabel merah dari kontak ke kutub positif, tumpukan baterai. Hubungkan kabel hitam dari kotak ke kutub negatif. Tekan tombol untuk menguji. Alat dan bahan yang digunakan untuk rangkaian seri yaitu control box, lampu bolam, baterai, dan kabel penghubung. Menggunakan satu baterai, lampu menyala redup. Menggunakan 2 baterai, lampu menyala lebih terang. Menggunakan 3 baterai, lampu menyala sangat terang. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama baterai, kemudian kabel penjepit berwarna merah dan hitam, kemudian bola lampu, kit rangkaian listrik, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, grafit mata pensil, kemudian kertas, kemudian tas plastik, air keran dan air garam, alat tulis dan tabel pengamat. Gunakan kawat besi, lampu menyala karena kawat besi termasuk konduktor. Menggunakan kawat tembaga, lampu menyala karena kawat tembaga termasuk konduktor. Ketiga yaitu menggunakan sendok perak, lampu menyala. Sendok perak termasuk konduktor karena menghantarkan arus listrik. Keempat yaitu kayu, lampu tidak menyala karena termasuk isolator, tidak dapat menghantarkan listrik. Kelima, karet penghapus, lampu tidak dapat menyala karena isolator, tidak dapat menghantarkan listrik. Keenam, grafit atau mata pensil, lampu tidak dapat menyala karena termasuk isolator, tidak dapat menghantarkan listrik. Ketujuh, kertas, lampu tidak menyala termasuk isolator karena tidak dapat menghantarkan listrik. 8. Plastik, lampu tidak dapat menyala karena termasuk isolator, tidak dapat menghantarkan listrik. 9. Air keran, lampu menyala karena mengandung mineral. 10. Air garam, lampu menyala terang karena air garam mengandung ion garam. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan pada berbagai bahan dapat disimpulkan bahwa yang dapat menghantarkan arus listrik atau konduktor adalah kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, air keran, dan air garam. Sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau isolator adalah kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kertas, kantong plastik. Arus listrik dapat mengalir melalui bahan konduktor sehingga lampu dapat menyala, sedangkan pada bahan isolator, arus listrik tidak dapat mengalir sehingga lampu tidak menyala.